Halo, selamat pagi, salam SFD, semangat, fraternitas, Dina. Seperti yang kalian ketahui, Indonesia memiliki berbagai macam suku bangsa. Jadi, setiap daerah memiliki keunikan tersendiri. Salah satunya adalah olahan masakan, yang sering disebut masakan khas daerah. Untuk lebih lanjutnya, saksikan video berikut. Oke, selamat pagi semua. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran PKK kita. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai perencanaan usaha makanan khas daerah. Dan hari ini kita akan masuk ke bagian B, yaitu penerapan sistem produksi makanan khas daerah berdasarkan daya dukung daerah. Ini terbagi menjadi 5 bagian yang harus kita pelajari. Yang pertama adalah pengertian makanan khas daerah. Yang kedua, karakteristik makanan khas daerah. Ketiga, teknik pengolahan makanan khas daerah. Keempat, jenis bahan kemas olahan makanan khas daerah. Dan yang terakhir adalah teknik pengemasan makanan khas daerah. Tujuan kita mempelajari materi ini ialah setelah mempelajari materi ini, siswa dapat mengidentifikasi jenis, bahan, alat, dan proses pengolahan masakan khas daerah yang terdapat di wilayah setempat dan di Nusantara berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. Kedua, setelah mempelajari bab ini, siswa mampu merancang pengolahan masakan internasional berdasarkan orisinalitas, ide yang jujur terhadap diri sendiri. Baik, yang pertama kita pelajari adalah pengertian makanan khas daerah. Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai suku bangsa, di mana memiliki keanekaragaman olahan masakan yang menjadi ciri khas daerah tersebut atau sering disebut makanan khas daerah. Makanan khas daerah adalah makanan yang biasa dikonsumsi di suatu daerah. Karakter masakan di suatu daerah biasanya mencerminkan karakteristik masyarakatnya. Misalnya, di daerah pegunungan, karena iklim pegunungan yang dingin dan menghasilkan bahan pangan berupa sayur mayur, umumnya olahan masakannya berbahan dasar sayur yang disajikan dalam suhu panas dengan rasa pedas, dengan tujuan untuk menghangatkan badan. Di daerah pantai, maka olahan makanannya banyak menggunakan hasil laut. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, kontak dengan orang lain dari luar daerah semakin tinggi, sehingga melahirkan banyak masakan campuran yang ikut memperkaya produk makanan khas daerah. Bahan utama produk makanan khas daerah adalah bahan nabati atau hewani. Kandungan nutrisi utamanya adalah karbohidrat, protein, lemak, mineral, vitamin, dan air. Jumlah komponen-komponen tersebut berbeda-beda pada masing-masing bahan, tergantung susunan, kekerasan, tekstur, cita rasa, dan warna. Yang kedua adalah karakteristik makanan khas daerah. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari berbagai suku dengan kebudayaan yang sangat beragam. Demikian pula dengan hasil alam yang dijadikan sebagai bahan pangan. Perbedaan budaya dan bahan pangan yang tersedia membuat pengolahan produk makanan khas berbeda di setiap daerah, sehingga menghasilkan aneka jenis produk makanan yang beraneka ragam dengan karakter yang berbeda pula. Makanan khas daerah memiliki ciri khas dan karakter tertentu, seperti misalnya masakan dari Jawa Barat. Jawa Barat merupakan daerah pegunungan yang banyak menghasilkan berbagai jenis sayur mayur. Masyarakat Jawa Barat lebih suka makan sayur mayur muda yang masih mentah secara langsung dalam bentuk lalap mentah yang disantap bersama sambal. Olahan sayuran yang masih mentah disebut karedok, sedangkan yang matang disebut gado-gado. Banyaknya masakan yang terbuat dari ikan dibuat menjadi pepes. Itulah masakan dari daerah Jawa Barat. Oke. Yang kedua itu masakan dari Jawa Tengah. Masyarakat Jawa Tengah banyak menggunakan bawang putih sebagai bumbu dominan dan lebih menyukai rasa manis dibandingkan rasa yang lain. Di daerah ini banyak ditemukan masakan bersantan. Contoh makanan khasnya ialah
gudeg. Udah pada tahu ya kalau gudeg itu berasal dari Jawa Tengah. Selanjutnya, masakan dari Jawa Timur. Masakan olahan masyarakat Jawa Timur banyak menggunakan terasi dan petis sebagai pemberi rasa pada masakan. Dengan rasa yang sedikit pedas, masakan Jawa Timur banyak dimatangkan dengan cara direbus, digoreng, dipepes, dan dibakar. Contoh makanan khas dari Jawa Timur adalah rujak, cingur, tahu tek, dan masih banyak yang lainnya. Oke, yang sering kalian temui adalah rujak ya. Rujak itu berasal dari Jawa Timur. Mulai dari sekarang, kalian sudah tahu ya kalau rujak itu berasal dari Jawa Timur. Oke, selanjutnya masakan dari Sumatera. Masakan olahan daerah Sumatera menggunakan banyak bumbu. Sumatera Barat menggunakan banyak cabai hingga rasanya relatif pedas dan santan kental. Daerah Sumatera Selatan sangat suka masakan yang asam rasanya. Olahan makanannya banyak dimatangkan dengan cara direbus, dibakar, dan digoreng dengan waktu memasak yang relatif lama. Masakan dari sayur mayur tidak banyak jumlahnya. Kalaupun ada, jenis sayurnya tidak bervariasi. Sayur yang sering dipakai antara lain daun singkong, kacang panjang, buncis, dan nangka muda. Contoh makanan khas dari Sumatera adalah rendang, tempoyak, keripik, sanjay. Boleh juga dari tanah Karo itu apa naku? Masakan khas Karo itu apa? Ada katanya namanya trites ya, udah pernah makan semua? Mungkin ada yang tidak suka, mungkin ada yang suka. Oke, selanjutnya masakan dari Sulawesi. Masakan olahan daerah Sulawesi banyak menggunakan ikan dengan rasa asam pedas. Contoh makanan khas Sulawesi adalah bubur jagung, kaledo, palumara, utakelo, dan masih banyak yang lainnya. Mungkin namanya pada asing semua ya. Seperti kaledo, palumara sebenarnya masih jarang-jarang ya kita dengar. Oke, itu adalah karakteristik makanan khas daerah dari berbagai macam daerah. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian 3 yaitu teknik pengolahan makanan khas daerah. Dengan menguasai teknik memasak, kita dapat memilih cara memasak yang sesuai dengan bahan makanan yang akan dimasak sehingga memperoleh hasil yang diharapkan. Dalam mengolah makanan, ada 3 teknik pengolahan untuk membuat makanan khas daerah, yaitu teknik memasak basah. Itu salah satunya adalah merebus, mengukus, menyetup, dan mentim. Kalau merebus sudah pada tahu ya, yang pintar masak pasti udah pernah merebus sayur-sayuran dan masih banyak makanan yang lainnya. Kalau menyetup ialah memasak bahan makanan di dalam cairan, yaitu misalnya di cairan air, kaldu, ataupun saus dalam jumlah yang hampir sama dengan bahan yang dimasak. Proses penyetup terjadi perlahan-lahan agar bahan makanan dapat lunak. Contoh masakan ini adalah opor ayam, gulai kambing, dan masih banyak yang lainnya. Ini menyetup maksudnya itu adalah menggulai. Maupun itu menggulai sayur, menggulai daging babi, daging ayam, pokoknya dia menggulai. Menyetup berarti menggulai ya, udah pada tahu ya aku. Oke, selanjutnya mengukus. Mengukus atau sering disebut dengan steaming ialah memasak bahan makanan dengan uap air mendidih. Alat yang digunakan ialah risopan, dandang dengan kukusan, langseng, dan soblungan atau kelakat. Cara ini lebih baik daripada merebus. Contoh masakan ini adalah nasi kukus dan puding kukus. Sebenarnya masih banyak ya contoh masakan yang dimasak dengan cara dikukus. Dan tadi yang terakhir adalah mentim. Ialah memasak bahan makanan dengan menggunakan panci tim atau 2 panci. Yang satu lebih kecil sehingga dapat dimasukkan dalam panci yang lain. Cara ini memerlukan waktu yang lama. Contoh masakan ini adalah nasi tim
dan puding roti. Nasi tim maksudnya adalah bubur. Itu juga salah satu tekniknya adalah dengan cara mentim. Teknik memasak basah. Oke, selanjutnya teknik memasak kering. Kalau teknik memasak kering itu seperti memanggang, mengoven, menggongseng. Ya. Tanpa Ibu jelaskan udah pada tahu ya memanggang seperti apa, mengoven seperti apa, dan menggongseng seperti apa. Ya. Dan yang terakhir adalah teknik memasak dengan minyak. Kalau teknik memasak dengan minyak itu seperti menumis, menggoreng. Masih ada yang lain? Oh, itu aja ya. Menggoreng udah tahu ya aku ya. Menumis juga sudah tahu ya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke bagian 4, yaitu jenis bahan kemasan olahan makanan khas daerah. Kemasan merupakan tahapan akhir dari sebuah produksi dan memegang peranan penting dalam usaha pengolahan makanan. Makanan dengan penampilan menarik akan menggugah selera. Karena untuk mengkonsumsi makanan, pertama-tama pandangan mata yang bekerja. Kemudian diikuti indera penciuman untuk aroma. Baru kemudian lidah memberi indera rasa bekerja menghasilkan rasa nikmat. Penyajian atau kemasan akan menjadi daya tarik konsumen untuk membelinya dan memakannya. Oleh karena itu, jenis, bentuk, warna, dan dekorasi kemasan perlu diperhatikan agar dapat memberikan tampilan unik, menarik, dan berkarakter pada penyajian dan kemasan produknya. Oke, berarti salah satu yang membuat kita tertarik itu adalah bentuk dari kemasan. Oke. Dan yang terakhir adalah, masih ada lanjutannya, yaitu sistem penyimpanan bahan makanan secara tradisional diawali dengan memasukkan bahan makanan ke dalam suatu wadah yang ditemuinya. Makanan khas daerah pada masa lampau biasanya dikemas dengan menggunakan kemasan tradisional seperti kendi dari tanah liat, anyaman daun pisang, daun kelapa, kelobot jagung ataupun pelepah daun jagung, daun kelapa atau enau, daun jambu air, daun jati, dan masih banyak daun-daunan yang lainnya. Sesuai dengan kemajuan zaman, teknologi, dan kebutuhan manusia, produk kemasan pun berkembang cepat ataupun berkembang terus-menerus. Saat ini, makanan khas daerah banyak dikemas menggunakan kertas, plastik, kaca, atau gelas, aluminium foil, dan ada pula yang dikombinasikan dengan kemasan tradisional. Pengemasan dilakukan untuk menyiapkan barang menjadi siap untuk ditransportasikan, didistribusikan, disimpan, dijual, dan dipakai. Adanya wadah ataupun pembungkus dapat membantu mencegah atau mengurangi kerusakan, melindungi barang yang di dalam, melindungi dari bahaya pencemaran serta gangguan fisik pada produk tersebut. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah teknik pengemasan makanan khas daerah. Pengemasan yang pertama yang diketahui adalah menggunakan bahan-bahan alami yang tersedia pada saat itu, diantaranya adalah keranjang dari alang-alang, kantong kulit atau bola tas, kotak kayu, vas tembikar, keramik, amphorae, tong kayu, tas anyaman, dan masih banyak yang lainnya. Makanan tradisional suatu daerah mungkin berbeda pada daerah lain. Misalnya, produk fermentasi dari ubi kayu di Jawa Tengah dan Jawa Timur dikenal sebagai tape, sementara di Jawa Barat disebut sebagai peuyum. Perbedaan sebutan atau nama terhadap produk pangan tradisional serupa di berbagai daerah juga, diikuti dengan perbedaan penggunaan kemasan untuk produk yang dimaksud. Ragam kemasan makanan tradisional yang sering dijumpai seperti kemasan dengan menggunakan daun pisang, kelobot jagung ataupun pelepah daun jagung, daun kelapa atau enau atau aren, daun jambu air, dan daun jati. Cara pengemasannya dilakukan dengan berbagai macam cara seperti bisa kita lihat di dalam tabel tersebut. Ya, kalau dengan cara menggulung,
bahan kemasan yang biasa digunakan adalah daun pisang, daun bambu, daun kelobot jagung. Nama makanan yang dibungkus adalah lontong, bacang, dan dodol. Dengan cara melipat, itu bahan kemasannya adalah daun pisang, daun jambu. Dan makanan yang sering dibuat adalah nagasari, tempe, dan tape. Kalau dengan cara membalut, biasanya bahan kemasannya adalah daun pisang, daun kelapa, dan nama makanannya adalah lemper dan lauput. Dan yang terakhir adalah dengan cara menganyam. Kalau menganyam menggunakan bahan daun kelapa, makanannya adalah ketupat. Dan sebenarnya masih banyak ya produk-produk yang lain kalau misalnya sudah zaman modern seperti ini. Bahan makanan sering dibungkus menggunakan plastik, aluminium foil, dan masih banyak jenis-jenis kemasan yang lainnya. Dan mungkin kalian bisa mengamatinya yang ada di Indomaret, yang ada di Alfamart, atau di warung-warung makanan-makanan ringan yang sering kalian beli. Itu adalah salah satu contoh dari kemasan. Oke, pertemuan kita sampai di sini. Jangan lupa kerjakan dan kumpulkan tugasmu dengan tepat waktu. Dan jangan pernah bermain-main dengan belajar. Jangan pernah menganggap remeh dan tetap konsisten dalam mengerjakan tugas-tugasmu. Terima salam dari Ibu, salam SFD.